meminta dilepaskan. Diamlah. Kalau kamu terus mengoceh, kapan aku bisa tidur? Ini sudah jam 1. Ucap Leon memeluk tubuh mungil Jovita, meletakkan kepala wanita itu di dadanya. Tidak bisakah kamu melepaskanku? Kamu sudah merampas apa yang paling berharga dari hidupku. Apakah itu belum cukup meredakan rasa dendam pada ayahku? Bisakah aku meminta maaf mewakili ayahku? Ucap Jovita. Air mata itu tumpah membasahi pakaian Leon. Leon tidak menjawab. Ia pura-pura menutup mata, membiarkan Jovita tidur. Wanita malang itu sesegukan di dadanya, dan akhirnya tertidur juga. Leon hanya diam. Matanya menatap pipi Jovita yang ia gampar tadi. Aku tidak akan membuat pilihan itu. Kamu harus selalu siap di sisiku. Kata Leon berucap pelan. Bahkan Jovita juga tidak mendengarnya lagi, karena sudah sangat lelah dan sudah mulai masuk ke alam mimpi. Terlihat dengan kebiasaan itu yang biasa dilakukan Jovita saat ia sudah tertidur lelap. Perlahan, ujung jempolnya menempel di bibir mungilnya. Iya, tidurlah. Lupakan hari ini. Besok, kamu akan mendapatkan jawabannya. Ujar Leon. Ia juga matanya mulai mengecil dan akhirnya ikut tertidur. Pukul 6.00. Ia merasa badannya sudah tidak dikekang lagi sama Leon. Tetapi lengan berotot keras itu ada di atas perut Hara. Ia menoleh wajah Leon. Napasnya teratur. Bahkan napas hangat dari hidung lelaki itu menyapu wajahnya. Leon tidur posisi telungkup. Wajahnya mengarah Jovita. Panggilan alam membuat Jovita harus bangun untuk ke kamar mandi, meletakkan tangan Leon di atas tempat tidur. Tapi, ada apa ini? Kenapa tanganku ikut menakut? Kata Jovita. Ia memperjelas penglihatannya. Apa? Apa ini? Matanya melotot, mulutnya mengangap. Leon memborgol tangan mereka berdua jadi satu. Apa yang ia pikirkan sih? Kenapa ia melakukan ini? Kata Jovita panik. Ia panik karena ia harus cepat-cepat ke kamar mandi. Tidak tahan lagi. Bangun, apa yang kamu lakukan? Buka ini, aku mau ke kamar mandi. Merogoh kunci borgol membukanya. Jovita lari ke kamar mandi. Leon masih merebahkan badannya. Ia keluar dari kamar mandi dan ia berdiri di sisi ranjang dengan sikap meneliti Leon. Tiba-tiba, Leon menariknya lagi dan memborgol tangan mereka berdua. Dengan gaya santai, ia menutup matanya dan melanjutkan tidur lagi. Untuk apa ini? Untuk kamu, agar tidak kabur. Jadi, kejadian seperti tadi malam tidak terulang lagi. Kata Leon. Jovita diam. Ia duduk. Matanya menatap pemandangan di luar. Baiklah, kamu mandi. Kita akan ke suatu tempat. Pinta Leon, membuka borgol itu lagi dan membiarkan Jovita masuk ke kamar mandi. Tapi Jovita marah. Ia merasa lelah karena hidupnya jadi wanita tawanan. Ia ingin bebas seperti dulu lagi. Ia ingin bebas melakukan apa yang ia mau. Ia juga masih marah karena permintaannya tadi malam tidak dihiraukan Leon. Tapi ia selalu saja tidak paham. Kalau ia melawan perintah Leon, ia akan mendapat masalah besar. Melihat Jovita masih marah dan diam, Leon tahu kalau wanita itu masih marah. Melihat Jovita hanya diam, tidak menghiraukan perintahnya. Tidak bisa, kamu membiarkan aku pergi. Tanya Jovita lagi. Tadinya Leon masih tidur. Mendengar pertanyaan Jovita, ia bangun. Setan dalam dirinya ikut bangun juga. Ia berdiri, rahangnya mengaras, lalu menyeret Jovita ke kamar mandi, menyiramnya dengan shower air dingin, membuatnya histeris. Ah, dingin! Saya sudah bilang, kamu tidak boleh membantah perintahku. Untuk apa aku melakukan perintahmu? Apa yang aku dapat jika aku menurutimu?
Tanya Jovita mencoba memberontak. Kamu selalu memancingku marah. Leon memegang pipinya dan bibirnya dengan kasar lagi. Ah, dasar! Aku bukan wanitamu! Keparat! Lepaskan aku! Ucap Jovita menolak bibir Leon. Oh, ternyata bibirmu sudah sembuh. Aku tidak memperhatikannya. Setiap kali kamu membantah perintahku, kamu akan mendapat hukuman. Leon melepaskan pakaian Jovita sampai lepas dan menyerang Jovita di setiap bagian tubuhnya, membuat bekas merah di mana-mana. Kamu benar-benar binatang yang menjijikkan. Aku sangat membencimu. Aku tidak tahu masalahmu dengan ayahku. Kenapa kamu tidak membalas dendam di kuburannya sekarang? Kenapa harus aku? Lepaskan aku, kata Jovita. Kali ini, ia benar-benar marah. Seluruh tenaganya ia kerahkan. Ia mendorong tubuh Leon dengan kuat. Tapi tenaganya tidak ada apa-apanya bagi Leon. Postur tubuh Leon tinggi, berotot keras. Sedangkan ia hanya seorang wanita yang bertubuh kecil. Ia terengah-engah dengan dada naik turun. Leon tidak terusik sedikit pun. Begitulah kalau ia marah. Siapapun tidak akan bisa menghentikannya. Leon berhenti saat melihat bibir itu memerah dan melihatnya kelelahan. Ia tidak ingin membuatnya mati lemas. Ia marah karena Jovita selalu membantah perintahnya, membuatnya kesal. Kamu milikku. Mandilah, kata Leon, melepaskannya. Tetapi karena Jovita masih keadaan marah, mulutnya kebablasan lagi, membuat masalah pada dirinya sendiri. Apa jika kamu menyakitiku? Apa ibumu dan kakakmu bisa hidup lagi? Wajah Leon tiba-tiba langsung mengeras dan marah. Ia membalikkan badannya lagi. Tadinya, ia sudah ingin pergi, membiarkan Jovita mandi. Tapi kali ini, ia marah lagi. Matanya seperti mengeluarkan sinar laser. Mata itu sangat menakutkan. Saya sudah bilang, jangan menyebut nama keluargaku dengan mulutmu. Tapi aku juga tidak pantas mendapatkan semua ini. Aku juga sebatang kara, sama seperti kamu. Tidak bisakah kamu melupakan dendammu dan melepaskanku? Tidak, tidak akan. Leon menghunusnya dengan tatapan sangat tajam. Leon mendekat lagi. Ia memegang dagu Jovita, menyambar bibir yang sudah sempat ia lepaskan tadi. Kali ini, ia tidak melepaskannya. Tangannya yang kokoh menarik pinggul Jovita, bibirnya, dan meremas bagian dadanya. Semakin Jovita berontak, semakin ia buas. Lepaskan aku bukan budakmu. Leon semakin marah, menanggalkan pakaiannya sendiri dan menggendong tubuh Jovita ke atas wastafel di kamar mandi. Dengan cepat juga, ia memasukkan barang miliknya ke area sensitif Jovita dengan tatapan mata kebencian. Ia mendorong hingga masuk. Ia menghukum Jovita dengan cara itu lagi. Ah, sakit, tolong hentikan. Jovita merasakan bagian kewanitaannya bagai dirobek lagi. Tubuhnya menggigil menahan sakit. Walau Leon sudah beberapa kali melakukannya, tetapi Leon selalu melakukan dengan kasar, membuatnya kesakitan seperti saat ini. Jovita memeluk leher Leon. Ia menangis. Ia sadar ia salah bicara tadi. Tapi, ia salah bicara itu karena ia merasa depresi dan stres karena dikurung terus sama Leon. Ia tidak sengaja menyinggung keluarganya, hal yang paling dibenci Leon. Tubuh mereka berdua masih menyatu. Leon juga masih menghentakkan panggulnya dengan tempo cepat. Ia gila kalau sudah marah. Semakin cepat gerakannya, semakin besar rasa sakit yang dirasakan Jovita. Bahkan, ia merasakan tubuhnya menegang. Ia memeluk leher Leon dan meletakkan pipinya di pundak lelaki itu. Air matanya tumpah membasahi kulit pundak Leon. Jovita memilih diam. Leon tahu, Jovita menangis. Hal yang paling tidak ia sukai. Ia merasakan air mata wanita itu mengalir di pundaknya. Ia mengepal jari-jarinya dengan kuat. Tanpa sadar, butiran air dari sudut mata Leon juga ikut mengalir. Jovita menangis, ia juga menangis. Maaf, kata Jovita. Tangannya masih memeluk leher Leon. Mendengar kata maaf itu, Leon terdiam dan menghentikan tubuhnya. Ia melepaskan Jovita,
menatap tajam ke pantulan cermin dan meluapkan kemarahannya. Ia juga tersiksa dengan perasaan yang ia miliki. Mereka berdua sama-sama tersakiti, tetapi tidak bisa memiliki. Tetapi tidak ingin juga melepaskan. Karena sesungguhnya, dendam di dalam hati, ibarat sebuah bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Maka, jika tidak ingin terluka, harusnya dendam itu lebih baik dibuang sebelum meledak. Hah! Pak! Leon menonjok kaca dalam kamar mandi hotel. Kaca yang tidak bersalah itu hancur. Tangannya juga terluka. Ia meluapkan emosinya pada kaca itu, membersihkan dirinya, dan keluar dari kamar mandi, meninggalkan Jovita yang masih duduk di sana. Jovita melihat serpihan kaca itu berserak di lantai. Niat buruk muncul lagi. Ia mengambil satu. Ia sudah siap mengiris lengannya.